Elon Musk pernah bikin gegar dunia pas dia nge-tweet nantangin Vladimir Putin duel 1 lawan 1 buat rebutan Ukraina, bro. Itu bukan cuma candaan receh, tapi bikin orang mikir. Ini miliarder jenius lagi ngetrol atau beneran ngerasa dirinya bisa ngatur arah geopolitik dunia? Lu tahu nggak bro, kadang dunia ini kayak drama absurd yang mustahil bisa kebayangin bakal terjadi. Kayak pas Elon Musk, si bos SpaceX sama Tesla itu, tiba-tiba nge-tweet menantang duel Vladimir Putin, presiden Rusia 1 lawan 1, dengan taruhannya Ukraina. Gue yakin banyak orang pas pertama kali baca langsung mikir ini orang lagi mabok, lagi stres, atau emang sekadar cari sensasi biar trending. Tapi ternyata enggak, men. Mas beneran ngejelasin dia serius. Lo bisa bayangin nggak? Orang terkaya di dunia tiba-tiba ngajak duel salah satu pemimpin paling berkuasa dan ditakuti di dunia. Itu bukan cuma bikin geger, tapi juga kayak satire hidup yang mustahil ditulis sama penulis film Hollywood sekalipun. Reaksi netizen, ya pasti pecah, ada yang ngakak, ada yang serius, ada juga yang mikir kalau ini bisa jadi semacam simbol perlawanan. Dan lucunya, tantangan itu muncul di momen ketika perang Ukraina lagi panas-panasnya, pas Rusia baru aja nyerang gede-gedean, bikin dunia ngeri kalau bakal meledak jadi perang global. Kalau dipikir-pikir, gaya Musk ini emang nggak bisa ditebak. Dia tuh tipikal orang yang kalau ada masalah, dia nggak peduli harus ngomong gimana, pokoknya keluar aja apa yang ada di kepalanya. Kayak pas dia bilang, gue tantang Putin 1 lawan 1, lu bisa lihat ada dua sisi di situ. Satu sisi itu jelas bukan sesuatu yang realistis, kayak mana mungkin Putin, seorang presiden dengan pasukan nuklir, mau turun ring buat duel fisik kayak gladiator. Tapi di sisi lain itu juga jadi bentuk pesan simbolik yang kuat, kayak Mas pengen bilang, nih bro, jangan main perang nyeret, orang tak berdosa, kalau lo berani hadapin gua langsung. Ini bisa dibilang semacam sindiran brutal terhadap gaya kepemimpinan Putin yang suka nunjukin maskulinitas lewat citra jagoan, entah itu naik kuda tanpa baju atau gaya maco lainnya. Musk seakan-akan bilang, lu kuat, ya buktikan, jangan bully negara kecil. Nah, yang bikin makin gokil, Musk nggak cuma asal cuap. Dia emang udah lama berdiri di sisi Ukraina. Ingat kan waktu Ukraina sempat kehilangan koneksi internet gara-gara serangan Rusia. Musk langsung kirim satelit Starlink puluhan unit buat jaga komunikasi di sana. Bayangin bro, di tengah kekacauan, tiba-tiba datang solusi dari luar angkasa yang dikirim langsung sama orang paling kaya di dunia. Itu gila banget. Dan kalau lo lihat dari sisi Ukraina, itu kayak ada harapan baru. Jadi nggak heran kalau kemudian dia makin vokal. Bagi Musk, tantangan duel itu nggak cuma bercanda, tapi bentuk paling ekstrim buat nunjukin solidaritas. Lo bisa bayangin sendiri, ini kayak seseorang yang datang ke gang, ngelihat ada yang dibully, terus bilang, bro, kalau lu jago lawan gua, jangan gangguin dia. Simple tapi dalam banget. Kalau ngomongin respons Rusia, jelas mereka nggak bakal nganggap serius. Orang-orang dekat Putin kayak Dmitry Rogozin malah nyindir Musk, bilang dia kayak anak kecil yang lagi main-main. Ada juga pejabat Rusia lain yang ngeledek dengan cara halus, pakai puisi segala buat nyindir balik. Bahkan Ramzan Kadyrov, si kepala Chechnya yang terkenal brutal itu, sempat bikin lelucon nyebut Musk dengan nama cewek versi Rusia, Ilona, buat ngejek bahwa dia nggak pantas nantangin Putin. Dan kalau lo lihat gaya Rusia, mereka emang punya cara unik buat ngejek balik. Tapi di balik itu lo bisa ngerasa juga bro, ada semacam kegelisahan. Soalnya tantangan ini bikin perhatian publik dunia makin fokus ke perang Ukraina, dan itu jelas bikin Putin gak nyaman. Makanya Kremlin cuma bilang singkat, kayak kita nggak baca Twitter biar kelihatan cuek. Yang menarik bro, meskipun tantangan itu kelihatan mustahil, efek viralnya gede banget. Media internasional rame-rame bahas, headline di mana-mana, orang-orang debat di forum, bahkan akademisi pun ikut ngebahas soal peran figur publik dalam geopolitik modern. Gila kan? Cuman satu tweet bisa bikin guncangan sampai ke level politik dunia. Dan ini nunjukin satu hal. Di era digital, kadang kekuatan narasi lebih besar daripada kekuatan senjata.
Lo bisa lihat gimana sebuah cuitan bisa bikin jutaan orang mikir ulang tentang perang, tentang pemimpin dunia, bahkan tentang moralitas. Lo bayangin kalau orang biasa yang nge-tweet kayak gitu, ya pasti tenggelam. Tapi kalau orang sekaya dan seberpengaruh Musk yang ngomong, dampaknya kayak ledakan nuklir sosial media. Tapi lo tahu yang lebih mind-blowing? Di tahun-tahun berikutnya, meski duel nggak pernah kejadian, Musk tetap muncul lagi di momen penting soal Rusia. Ada laporan-laporan yang bilang dia sempat ngobrol sama Putin lewat telepon, walau Kremlin buru-buru bantah. Ada juga momen ketika Putin sendiri di tahun 2025 malah muji Musk, nyebut dia sebagai sosok luar biasa yang mirip bapaknya program luar angkasa Soviet. Lo bisa bayangin bro, dari yang awalnya tantang duel, malah di kemudian hari Putin kayak ngasih respect. Itu kontras banget dan nunjukin dunia politik tuh absurd, nggak ada yang abadi. Hari ini musuh, besok bisa jadi sekadar lawan yang lo akui kehebatannya. Kalau lo tanya gue, sebenarnya Musk ngerti banget kalau tantangan duel itu nggak bakal diterima. Tapi poinnya bukan di situ, men. Poinnya adalah bikin spotlight ke perang yang lagi terjadi supaya dunia nggak lupa, supaya publik global terus aware. Dan ini berhasil, karena sampai sekarang orang masih inget dan ngebahas momen itu. Bahkan jadi bahan meme, jadi bahan diskusi, dan jadi bagian dari sejarah digital. Gua rasa kalau di masa depan anak-anak sekolah belajar tentang perang Ukraina, mungkin momen Musk tantang Putin bakal nyelip jadi catatan lucu sekaligus serius tentang gimana dunia bereaksi. Lu bayangin aja men, kita hidup di era dimana bukan cuma presiden atau jenderal yang bisa ngaruhin arah politik global, tapi juga miliarder eksentrik yang punya satelit di langit dan platform sosial media gede. Dunia udah berubah banget bro. Musk dengan satu tweet bisa ngebawa isu perang ke ruang tamu orang-orang di seluruh dunia. Dan itu jadi bukti kalau kekuatan simbolik tuh kadang lebih tajam dari senjata. Men, perjalanan dunia teknologi dan segala drama yang ada di belakangnya sebenarnya itu kayak dunia paralel yang enggak semua orang bisa lihat. Bayangin aja, ada layer paling atas yang dikonsumsi publik kayak berita resmi, press release perusahaan gede, atau postingan media sosial dari tokoh terkenal. Tapi di bawahnya ada layer lebih dalam yang penuh intrik, strategi, kepentingan politik, ekonomi, sampai ego pribadi. Nah kadang yang bikin rame itu bukan apa yang ditunjukin ke publik, tapi justru apa yang disembunyiin rapet-rapet. Kayak misalnya persaingan antar perusahaan teknologi gede. Lu kira cuma soal inovasi, padahal ada lobby politik, perang dagang, dan permainan saham yang semua geraknya senyap tapi efeknya gede banget. Itu kenapa kadang orang awam suka bingung, kok tiba-tiba ada teknologi yang meledak, padahal sebelumnya adem ayem. Semua ini nggak berdiri sendiri, kayak puzzle gede tiap potongan saling nyambung. Ambil contoh gimana data sekarang jadi komoditas paling mahal di dunia. Orang dulu mikir emas itu harta paling berharga, terus berubah jadi minyak, sekarang berubah lagi jadi data. Lo mungkin sering dengar kalimat data is the new oil, tapi kenyataannya lebih gila dari itu. Dengan data, perusahaan bisa ngontrol perilaku lo, preferensi lo, bahkan emosi lo. Bayangin lo buka aplikasi yang muncul di feed lo itu bukan random, tapi hasil dari algoritma yang udah ngebaca lo kayak buku terbuka. Jadi sebenarnya lo bukan cuma user, tapi juga produk. Dan itu yang bikin persaingan antar raksasa teknologi makin panas. Karena siapa yang punya data terbanyak, dia yang berkuasa. Lo mungkin ngerasa biasa aja, tapi di level global, ini udah kayak perang dingin versi digital. Nah bro, di titik ini lo bisa lihat gimana dunia makin keseret ke arah digitalisasi yang kadang bikin orang jadi terjebak. Banyak yang mikir teknologi selalu positif, tapi nggak sedikit juga yang bilang ini sebenarnya jalan halus buat ngikat manusia biar nggak bisa lepas dari sistem. Lo sadar nggak? Hampir semua aktivitas lo sekarang butuh platform. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lo pasti nyentuh teknologi. Bahkan hal-hal kecil kayak nyari makan, pesan ojol, transfer duit, ngobrol sama temen, semuanya lewat platform. Itu artinya perlahan-lahan manusia kehilangan kemandirian tanpa sadar. Lo bayangin aja kalau suatu saat sistem itu dimatiin, banyak orang bisa kolaps karena udah terlalu bergantung. Dan di situ letak bahayanya bro, karena yang megang tombol on off bukan rakyat biasa, tapi segelintir orang yang punya power gede.
Yang bikin makin menarik adalah ada semacam perang diam-diam antar blok teknologi dunia. Amerika dengan Silicon Valley-nya, Tiongkok dengan ekosistem digitalnya, Rusia dengan strategi cybernya, bahkan Eropa yang sering pura-pura kalem tapi tetap main halus lewat regulasi. Semua pihak punya agenda sendiri, tapi mereka mainnya nggak frontal, lebih ke arah kontrol pasar dan pengaruh budaya. Jadi jangan heran kalau kadang lu nemuin narasi tertentu mendadak rame banget di internet. Itu bisa aja bukan organik, tapi hasil desain algoritma atau campaign yang udah dipersiapin. Lu mungkin ngerasa cuma baca berita biasa, tapi sebenarnya lu lagi disetir buat mikir atau ngerasa sesuatu. Gila kan men, betapa halusnya permainan ini. Dan gue yakin lu juga sadar, semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke soal dominasi. Sama kayak zaman dulu bangsa-bangsa rebutan wilayah buat dikuasai, sekarang wilayahnya berubah jadi dunia maya. Tapi perang tetap perang, cuma senjatanya beda. Kalau dulu pakai pedang, meriam atau nuklir, sekarang pakai kode, data, dan server. Bedanya, korban kali ini bukan cuma tentara, tapi masyarakat global yang sering nggak ngerti apa-apa. Dan itu yang bikin topik kayak gini selalu menarik buat diulik. Karena makin lu gali, makin banyak hal absurd yang sebenarnya nyata, cuma jarang dikasih lihat terang-terangan. Kalau kita ngomongin AI sama robotik, itu sebenarnya udah bukan lagi soal masa depan, tapi masa sekarang yang udah ngetok pintu. AI udah masuk ke semua lini, dari rekomendasi tontonan sampai urusan perang. Bayangin aja, drone sekarang bisa ngejalanin misi militer tanpa operator manusia, cuma modal algoritma dan data. Di sisi lain, perusahaan pakai AI buat ngeganti tenaga kerja manusia, dari customer service sampai analis keuangan. Jadi pelan-pelan, banyak pekerjaan manusia yang bakal digantiin mesin. Lo bisa bilang ini efisiensi, tapi sebenarnya juga bikin risiko gede, manusia jadi makin gak relevan di ekosistem kerja. Yang bikin makin mind-blowing, AI ini nggak lagi sekadar alat, tapi udah masuk ke ranah keputusan. Kalau AI dikasih power buat ngambil keputusan besar, siapa yang jamin keputusan itu benar-benar adil dan netral? Jangan lupa, AI belajar dari data, dan data itu hasil dari manusia yang penuh bias. Jadi sebenarnya kita lagi bikin cermin digital dari diri kita sendiri, lengkap dengan semua kesalahan, kebencian, dan ketidakadilan yang ada. Lo bisa bayangin kalau AI yang bias itu dijadiin dasar buat hukum, ekonomi, atau bahkan perang. Bisa kacau balau bro, karena mesin nggak punya empati, yang ada cuma logika dingin. Nah, balik ke manusia. Di tengah semua gegap gempita teknologi, ada satu pertanyaan yang selalu nyangkut. Apakah manusia bakal tetap jadi pengendali, atau malah berubah jadi budak sistem? Soalnya bro, kalau lo perhatiin, manusia makin sering pasrah sama apa yang algoritma kasih. Lo mau makan apa, nonton apa, beli apa, bahkan percaya sama isu tertentu, semua diarahkan algoritma. Jadi tanpa sadar, kebebasan lo makin sempit. Banyak yang bangga bilang teknologi bikin hidup gampang, tapi nggak sadar mereka udah masuk ke kandang emas, nyaman, tapi tetap terkurung. Dunia sekarang lagi ada di persimpangan. Satu jalan ngarah ke masa depan penuh potensi, di mana teknologi bisa bikin hidup lebih adil, sehat, dan gampang. Tapi jalan satunya lagi ngarah ke masa depan kelam, di mana manusia kehilangan kendali, jadi pion di papan catur digital yang digerakin segelintir elit. Lo, gue, kita semua sebenarnya lagi ikut main di papan itu, cuma bedanya ada yang sadar, ada yang enggak. Jadi yang paling penting sekarang bukan cuma ngikutin tren teknologi, tapi juga ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Karena kalau kita cuma jadi penonton, siap-siap aja hidup lo digerakin orang lain tanpa lo sadar.